Ya, kalau kita lihat sidang kalau kita lihat persidangan makin terang benderang, ya kan? Jadi kan dari keterangan ahli tadi kan, ya barang bukti harus melekat sama orangnya. Dan kemudian kan ahli udah mengatakan memang harus diasesmen, begitu. Padahal kita kan awal persidangan pun mengajukan asesmen juga, mudah-mudahan dikabulkan hakim. Supaya kan hakim kan dalam memutus perkara ini kan bukan atas nama, kan udah jelas atas nama Allah. Ya, jadi jangan ada penerapan salah hukumannya, ya itulah kita minta supaya mereka diasesmen. Kemudian juga dari ahli psikiater tadi kan, ya Amar ini kan memang ada, kalau namanya pecandu itu udah ada gangguan kejiwaan. Kemudian juga kan dari keterangan saksi-saksi terdahulu kan peredaran narkotika kan 75 atau 70% kan, ya itu kan rentan dia akan melakukan perbuatan negatif seperti ya pemakaian barang terlarang. Jadi ya saksi sekarang ini makin membuka terang benderang perkara ini, ya bahwa banyak yang harus dibenahi dalam penanganan kasus narkotika. Kalian berapa saksi ahli sih Bang dari Bang Amar? Empat saksi ahli, 5 kan dengan pidana. Bentar lagi ada 2 lagi. Tentang manajemen penyidikan dan manajemen lapas. Kita akan gali di lapas itu bagaimana penanganan narkotika di dalam. Kemudian juga akan kita gali bagaimana ya ibaratnya kenapa untuk petugas yang melakukan backingan itu bagaimana hukumannya. Kemudian kan status high risk ini mau kita pertanyakan, pantas nggak ya diberikan kepada Amar gitu. Oke, di dalam juga tadi sempat ada bersih tegang tuh terkait dengan pemahaman bagaimana penafsirannya tuh. Bukan bersih tegang, ahli kan menerangkan. Ya kan jelas hakim sendiri kan banyak juga yang mengakui bahwa mereka terkendala asesmen nggak bisa lakukan, padahal undang-undang itu wajib, ya kan? Menurut saya itu ahli hakim juga kepingin tahu masalah undang-undang narkotika ini spesialisnya kan ada penanganan represif dan rehabilitatif. Nah ini kan yang kendala kata yang mulia hakim tadi kan, bahwa asesmen ini nggak pernah dari penyidik awal, padahal kan itu wajib, tidak pernah dilakukan. Harusnya JPU sebagai jaksa pengendali harusnya kalau nggak ada asesmen ya berkasnya kan harus dikembalikan, jangan di P21 kan. Artinya dengan tadi penjelasan soal undang-undang narkotika sendiri, bagaimana mungkin prediksi dari Dojo sendiri soal nanti putusan untuk Amar? Ya peluang kita bebas pastilah kan, udah jelas di situ kan ada penanganan perkara ini yang salah kan gitu. Ada hak juga yang nggak diberikan seperti asesmen. Padahal itu undang-undang memerintahkan wajib, pasal 54 sama 56 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke, berarti kalau ada kesalahan gitu bakal ada kelanjutan langkah hukum masih seperti pelanggaran HAM nih? Ya nggak ada, itu kan keputusan hakim nanti, ya kan? Nggak ada pelanggaran HAM-nya, nggak ada. Cuma kan mungkin ya inilah yang penyidikan, apalagi kan penyidikan di tingkat polsek, mereka kan nggak terlalu paham tentang bagaimana menangani suatu perkara narkotika. Karena apa? Mereka menganggap penanganan seperti perkara pidana biasa kan gitu. Seharusnya tidak, karena di situ ada penanganan yang bersifat rehabilitatif, humanis. Jadi makin optimis ya Bang? Hah? Makin optimis bakal. Ya kalau dia udah tahu sendiri kan, bukan kami kan, fakta persidangan. Oke? Oke.